kalau memang mau, mari kita ketemu lagi di pengadilan. Ya. Sama-sama membuktikan. Tapi kalau dia bisa membuktikan dia punya surat, boleh kami tarik diri. Baik. Dan bayarlah. Atau kepada Bapak Jokowi Widodo, tolonglah kami, Pak. Kami rakyatmu, kami anak-anakmu. Jangan biarkan kami. Kemana kami pergi? Kemana kami tidur? Rumah kami sudah tidak ada lagi. Tolonglah Pak, kasihan kami. Keadaan kayak gini sudah hujan. Terpaksa kami mandi air hujanlah kami nanti, Pak. Kasihani kami, Pak, anak-anakmu. Kalaupun misalkan Dispora itu merasa bahwa ini tanah dari Pemprov atau tanah dari Dispora, ya Dispora itu ajak warga itu negosiasi, artinya berbicara gitu. Ya saudara, hari ini Senin 13 Maret 2023, pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali melakukan aksi pembongkaran terhadap puluhan rumah penduduk di kawasan Willem Iskandar, Kota Medan, atau sering disebut sebagai Jalan Pancing, Kota Medan. Seperti apa hari ini pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah? Kita akan mencari suara masyarakat untuk bertanya seperti apa. Apa kabar? Pak Prasetyo dari program eksklusif Aktual Channel dengan Pak. Pak siapa? Klisman Sinaga. Klisman. Bapak ada rumah di sini Ada, Pak? yang Ada. dihancurkan juga? Dihancurkan juga. Sejak kapan Bapak tinggal di sini? Kalau tinggalnya kita sudah sekitar 5 tahun lebih. Baik. Ya, tinggalnya cuman untuk pengelolaan tanah kita udah berpuluhan tahun. Artinya kan sebelumnya kita kelola. Itu pengelolaannya mungkin seperti menanam dan segala macam ya, tapi kita kelola. Nah, untuk dibangunnya itu sekitar 5 tahun lebih. Baru 5 tahun dibangun? Iya, jadi rumah begitu. Ya. Sebelumnya ini rumah Bapak atau peninggalan orang tua atau seperti apa? Ya, sebelumnya tanah kosong seperti itu yang dari keterangan warga itu ada dulu kelompok warga itu mereka menyatakan mereka punya sertifikat. Ya, Jadi lalu beli. ini apa namanya tanah masyarakat dan kita kelola bersama gitu. Oh ya udah karena ini punya masyarakat, mereka punya sertifikat, jadi ya udah kelola aja bagian situ karena nggak ada yang ngelola juga. Baik, artinya ada masyarakat yang mengajak atau menawarkan untuk dibeli tanah Ya, ini? mengajak aja, kita Mengajak, kelola iya. Jadi dikelola. kita kelola. Tapi ada sertifikat yang tunjukin ya? Iya, mereka dulu. Sertifikat apa? Keterangan kita karena kan dari orang tua dulu keterangan. Pak Klisman, sertifikat apa yang Grand ditunjukin? Sultan katanya. Grand Sultan ya? Iya. Ada ya? Itu di tahun berapa? Kurang tahu kalau itu. Baik, waktu cuman itu penunjukan aja. itu, waktu pertama kali pindah ke sini tahun berapa tadi? Kalau misalnya jadi rumah itu sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, kalau awalnya Kalau dikelola awalnya kurang tahu orang tua, tapi udah puluhan tahun sih waktu itu ini dikelola gitu. sekitar tahun berapa? Ada 70-an? 80? Pastinya kurang tahu sih, Bang. Cuman Baik. puluhan tahun lah, 10 atau 11 tahun gitu lah. Dan sejak saat itu tidak ada pihak yang protes ya? Nggak ada. Pernah memang sekali dilakukan penggusuran, nah waktu itu cuman lanjut ke pengadilan, ya cuman hasilnya nggak ada hasilnya istilahnya kan NO katanya. Jadi ya lanjut kita kelola lagi. Jadi dirobohkan pernah karena masuk ke pengadilan NO, jadi kita bangun lagi. Baik, hasil pengadilan memutuskan bahwasannya tanah ini untuk masyarakat. Nggak ada putusan NO, artinya tidak bisa diterima. Kalau Yang itu- menggugat siapa? Yang menggugat kita. Yang menggugat dari pihak masyarakat. iya, masyarakat. Baik, yang Masyarakat. digugat Dispora. Dispora. Iya. Karena Memang ini sejak kan awal, Dispora sejak kan kapan mengaku- mengetahui bahwasannya ada isu bahwasannya ini adalah milik ataupun aset dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara? Ya semenjak dari penggusuran yang kemarin itu loh. Kan kemarin ada penggusuran juga. Nah, Artinya sejak saat itu sudah diketahui bahwasannya ada pihak Dispora yang mengklaim bahwasannya ini tanah mereka ya. Iya, Tapi betul. sejauh ini belum ada sama sekali untuk untuk datang atau menguasai secara fisik ya dari Dispora ya. Tidak ada. Kapan mulai diketahui bahwasannya Dispora akan datang untuk menguasai secara fisik? Sekitar bulan lalu ada surat datang bahwa mereka akan melakukan pengosongan. Ya. Nah, pemberitahuan pertama itu baru sekitar minggu yang lalu juga datang lagi surat lagi dan akan mengadakan pengosongan di hari ini. Dan tidak ada perlawanan dari masyarakat. Ada sih tadi sempat ada perlawanan, kita mengadakan bakar ban di depan masyarakat, bakar ban terus seperti penolakan. Ya. Tapi ya tetap namanya kalah masa kan, hanya beberapa saja ibu-ibu yang ada di sini melakukan penolakan. Baik, lalu apa yang Pak Klisman rasakan
ataupun Pak Klisman lihat dari aksi pembongkaran rumah yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga hari ini? Apakah ini Pak Klisman merasa ada hal yang keliru? Ya sebenarnya kalaupun misalkan Dispora itu merasa bahwa ini tanah dari Pemprov atau tanah dari Dispora, ya Dispora itu ajak warga itu negosiasi, artinya berbicara gitu. Oh ini punya kami. Tapi sampai sekarang tidak ada negosiasi Tidak apapun. ada. Tidak pernah duduk bareng. Tidak pernah. Di pengadilan pun ketika gugat tidak ada pernah kompromi. Tidak pernah. Makanya harusnya kan Dispora datang, ini tanah kami, karena warga kan udah kelola puluhan tahun gitu. Ya apa salahnya kalau memang mau dikosongkan, mereka merasa punya hak, ya negosiasilah dengan warga yang sudah mengelolanya puluhan tahun kan. Baik, begitu. berapa luasan tanah dan beserta bangunan yang Bapak miliki di sini? Di sini sekitar 5 kali 15 meter. Ada bangunan rumah ya? Ada bangunan Berapa rumah. pintu? Satu pintu aja. Satu pintu. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Ya, harapannya yang kita harapkan adalah permohonan ganti rugi lah dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya kan, karena kita kan membangun juga dan kita mengelola untuk mencari nafkah, bukan untuk melakukan kegiatan apa begitu ya. Kalau memang pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki itikat baik kepada warganya, kita bukan orang jahat yang membuat tempat ini jadi rusak gitu, tapi ya untuk menyambung mencari nafkah ya. Berapa negosiasi pengganti rugi yang pemerintah bisa kasih kan gitu kepada masyarakat semua ini. Kemana mereka mau tinggal habis ini? Ibu itu nangis-nangis dari tadi, kemana dia mau cari makan lagi? Dia udah lama buka toko di situ, terus dia mau buka toko lagi di mana begitu? Tinggal di mana? Mungkin itu saja. Ya harapan kita Pemprov Su memberikan perhatian lebih lah untuk warga yang terdampak dari penggusuran ini. Baik Pak Klisman, kami harap dan kami doakan juga semoga persoalan ini mendapat solusi dari pemerintah Pak Klisman ya. Sampai jumpa, sehat selalu Pak Klisman. Bu, saya Prasetyo. Oke. Dengan Ibu siapa Bu? Sarmauli Bornenggolan. Sarmauli Nenggolan. Nainggolan. Ibu dengan Erna Boru Pardede. Erna Boru Pardede. Baik Ibu, kami sudah melihat saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan penghancuran puluhan rumah yang ada di Jalan William Iskandar ini Bu. Termasuk rumah Ibu? Iya. Rumah Ibu berdua? Iya. Rumah Ibu yang mana? Itu sana. Yang di depan, pinggir Iya, jalan ya? Sebelah ini ya. Sebelah kita ini ya? Iya. Baik. Rumah Ibu juga di sini ya? Ini pas di samping kita nih ya? Iya. Baik. Yang ingin kami tanyakan, sejak kapan Ibu tinggal di sini Bu? 1980. Saya masih gadis. Termasuk Ibu? Iya, sama kami. Sama. Bagaimana dulunya Ibu berdua dan juga masyarakat lainnya bisa bertempat tinggal di sini? Dulu kami di sini tahun 1980. Dulu ini masih daerah tembakau. Ya, berarti masih milik PTP Bu ya? Iya. Baik. Ini belum ada velodrome. Belum ada Pak. Yang ada cuman IKIP. Oke, kampus Unimed yang saat Iya. ini Unimed. Kadang ya? membangun ya Pak ya. Ya. Baru UIN. Oke, baik. Dah. Setelah itu, lalu kami selalu ditakut-takutin. Sampai dibakar. Itulah yang tadi yang dibakar rumah. Ditakut-takuti? Iya. Dibakar lah. Dibilangnya rumah. katanya tanah. Baik. Ditakut-takutin itu mulai tahun berapa? 1917. Oleh siapa? Hah? Siapa yang menakut-nakuti? Ya. 2017. 2017 yaitu oleh Dispora. Dispora yang melakukan seperti teror Bu ya? Iya Pak, iya betul. Teror seperti apa tadi Bu? Terornya Kadang-kadang mereka bilangnya hak milik mereka. datang satu-satu rumah bahwasanya ini mau diusur, Iya. ini hak milik kami. Hak milik kami katanya kan. Jadi kita diam aja. Diam aja. Jadi ya terus juga kayak gitu. Terakhir mereka kasih surat. Ya, surat tahun Tahun berapa ya? Ya mau menggusur 2017? lah. Iyalah. 2017 Oke, itu. sudah keluar ya surat Sudah ingin menggusur. keluar, iya. Oke, isinya apa Bu? Jadi ya bahwasannya kita mau menggusur, kita mau memakai gitu. Baik. Lalu? Jadi karena kita tahu ini tidak ada yang punya, ya kan? Terus kita coba bawa ke pengadilan, oke lah. Sekali Kenapa Ibu
dan warga ataupun masyarakat di sini yakin ini tidak ada yang punya? Karena kan saya orang lama di sini. Baik. Karena aku tahu ini orang lama. Karena di sini daerah tanaman tembakau. Baik. Saya tahu belum ada velodrome. Baik. Belum ada, Pak. Oke, berarti seperti alasan Ibu sampaikan tadi ya. Oke. Selanjutnya tadi Ibu sampaikan ada gugatan ke pengadilan ya. Siapa yang menggugat? Masyarakat. Semua. Ah, Baik. iya. Ada bukti Ibu dan juga masyarakat menggugat ketika itu? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Baik, ini Bu ya. Baik, jadi saudara, seperti yang disampaikan oleh masyarakat tadi bahwasannya masyarakat pernah melakukan gugat ataupun pernah menggugat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara karena mereka meyakini bahwasannya tanah yang saat ini mereka huni selama berpuluh tahun itu tidak dimiliki oleh siapapun dan sudah dikelola dan didiami oleh masyarakat sejak lama. Ini karena mereka yakin lalu masyarakat menggugat Bu ya. Dan di sini bisa kita lihat. Karena gini, Pak. Mereka tidak ada bagian badan hukum atau tanah. Baik. Tanah. Baik. Tanah. Nggak ada, Pak. Bisa kami sampaikan kepada Anda ini saat ini sudah kami pegang bukti gugatan yang pernah dilakukan oleh masyarakat yang bertuliskan Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuk Pakam asli salinan ya. Putusan perkara nomor 200 garing PDT strip G garing 2017 PN titik LBP. Baik, jelas ya. Dan di isinya bisa kita lihat. Sebelum kita masuk ke isi, ada pihak yang digugat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, yang saat itu juga masih dijabat oleh Baharudin Syagian SH MSI ya. Lalu ada juga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang ikut digugat Bu ya. Camat juga ikut Bu ya. Ya. Camat juga ikut digugat. Lurah pun ikut sama kami. Lurah. Pak, mendukung. Dan kepala desa Bu ya. Iya. Kepala desa ikut Kepala desa. digugat ya Iya. dalam perkara ini ya. Baik. Baik. Baik saudara, jadi di dalam perkara ini ataupun putusan pengadilan Lubuk Pakam tahun nomor 200 tahun 2017 ini bisa kita saksikan hasilnya ada standpas. Pihak masyarakat maupun pihak diaspora sama-sama tidak menang dalam perkara ini karena keduanya tidak memiliki alasan Bu ya. Tidak. Tidak Karena memiliki gini, ya. Pak, kami PBB ada, Pak. PBB ada? Tapi Ada PB kita kan? kita kan sudah lama di sini karena kita mempunyai fisik, Baik. Ya. ya kan? Jadi ya seharusnya bagaimana? Karena kan pemerintah tidak mempunyai fisik kita punya. Baik. Bayar PBB juga Bu ya? Ini Baik, boleh kami lihat juga Bu ya? Boleh dipegang juga saksinya. Yang ini. Baik, ternyata juga saudara masyarakat yang berada di sini sudah membayar PBB ya. Ini bukti PBB. Ini PBB. 5 tahun. sudah 5 tahun saya bayarnya. Ini PBB tahun 2019 dan juga ditunjukkan 2022. ini bukti pembayaran sampai tahun 2022 ya. Ada sekitar 5 tahun Bu ya, sudah lunas ya. Dibayar oleh masyarakat ya. Ini. Baik, Ibu, ini sudah gugatan sudah, Ya udah, Pak. tapi pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga bersikeras untuk tetap mengambil lahan ini Bu ya. Iya. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat ke depannya? Kami tetap menolak. Kami tetap menolak, Pak. Kalau memang mau, mari kita ketemu lagi di pengadilan. Iya. Sama-sama membuktikan. Tapi kalau dia bisa membuktikan dia punya surat, boleh kami tarik diri. Baik. Dan bayarlah. Jangan mencampakkan masyarakat begitu aja kayak anjing. Seperti binatang. Saya aja warga negara Indonesia yang baik, saya bayar PBB. Ya. Sampai 5 tahun. Jadi apa kayak mana cara pemerintah mengatasi ini? Saya aja bayar. Saya menunjukkan bahwa saya warga negara Indonesia yang baik. Saya bayar pajak saya. Itu loh. Kalau Ibu
Masih sama terus ikut berjuang? Berjuang, Pak. Jika kemudian masyarakat juga tidak mengindahkan ataupun menolak permohonan dari masyarakat, apakah Bayar. masih ada hal yang akan Ibu tempuh Ya, selain dari melalui jalur pengadilan? Mulai Selain jalur pengadilan, Ya, sekarang gini. akankah ada aksi selanjutnya? Sekarang kan gini. Apalagi mau kita ini kalau melalui dari polisi dari apa kayaknya enggak, tapi yang lebih tinggi kan pengadilan. Pengadilan, Pak. Baik. Rumah Ibu sudah hancur. Udah, Pak. Ibu tinggal di mana nanti malam? Ya, di atas paret itu aja Oh, kita taruh tenda. Tidak ada tempat lain, Bu ya? Tidak ada lagi. Anak Ibu ada? Anak saya 3. Berapa? 3? 3. Masih sekolah? Memang anak saya sudah tamat SMA. Baik. Yang satu dia agak idiot. Baik. Dua-dua idiot. Suami saya tukang becak. Ya. Saya membangun rumah ini karena saya minjam uang. Saya minjam uang di BRI di kurs 150 juta. Udah setelah dirampas hak saya, bangunan saya. Apa nggak sedih saya? Pakai apa saya membayar bangunan saya? Rumah saya sudah didobrak, dihancur seperti kerupuk. Itulah permintaan saya, kalau bisa kepada Bapak pemerintah atau kepada Bapak Jokowi Widodo, tolonglah kami, Pak. Kami rakyatmu, kami anak-anakmu. Jangan biarkan kami. Kemana kami pergi? Kemana kami tidur? Rumah kami sudah tidak ada lagi. Tolonglah, Pak, kasihan kami. Keadaan kayak gini sudah hujan. Terpaksa kami mandi air hujanlah kami nanti, Pak. Kasihani kami, Pak, anak-anakmu. Tolong kami, Bapak Jokowi. Lihatlah kami anak-anakmu. Lihatlah kami rumah kami yang tertindas. Lihatlah rumah kami sekarang sudah dikepung dan ditutup ini, Pak. Tolonglah kami, Pak. Perhatikan kami, Pak. Hidup Presiden. Hidup Bapak Jokowi. Sehat selalu. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Ibu tetap sehat-sehat. Oke, Pak. Jaga kesehatan Ibu. Iya, Pak. Kami doakan juga persoalan ini mendapat titik terang Ibu ya dari pemerintah. Bantu kami ya, Pak. Baik. Ya. Sampai jumpa Ibu. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan masyarakat yang ada di sini. Memang ada sedikit petunjuk yang kita temukan bahwasannya masyarakat pernah melakukan gugatan dan itu sempat sampai prosesnya ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan perkara nomor 200 tahun 2017 ketika itu, dan hasil dari gugatan tersebut, perkara tersebut, sama-sama pihak masyarakat maupun pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga sama-sama tidak memiliki bukti kepemilikan atas hak ini. Seperti apa kelanjutan dari perkara ini? Saksikan kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel.